Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bahas pengertian dari lembaga sosial, maka kita akan berlanjut pada pembahasan jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri, dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Kemudian keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya yang berada. Keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga setiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Kita bisa ambil contoh seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk mencari nafkah terhadap anak dan istrinya. Kemudian seorang ibu sebagai pengatur mengurus rumah tangga di rumah, serta sebagai pendidik atau sebagai madrasatul awal, sebagai madrasah yang pertama bagi anak-anaknya, yang mendidik anak-anaknya. Kemudian fungsi lembaga keluarga. Apa aja fungsi-fungsi dari lembaga keluarga ini? Karena tentunya ketika sebuah keluarga baik, maka lingkungan masyarakat pun akan baik. Karena tadi di awal disebutkan bahwa keluarga itu adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat ya. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Apa itu fungsi reproduksi? Pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan, karena keturunan yang diridhoi Allah tentunya. Karena untuk melanjutkan perjuangan kita, untuk melanjutkan generasi kita, tentunya kita harus menggunakan sebuah ikatan pernikahan, dan itu akan terbentuk sebuah lembaga keluarga. Karena kalau anak-anak yang lahir tanpa keluarga itu tentunya proses perkembangan akal dan proses perkembangan jiwanya itu tidak akan seimbang ya. Maka disitu harus dibutuhkan sebuah lembaga keluarga. Yang kedua adalah fungsi proteksi atau fungsi perlindungan, memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses sosial dalam keluarga berjalan harmonis. Nah, keluarga ini berfungsi sebagai perlindungan dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar ya. Karena biasanya anak-anak yang tidak terproteksi oleh keluarga, maka dia akan menjadi anak yang perkembangannya juga tidak baik. Kemudian yang kedua adalah fungsi ekonomi. Kerjasama antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Karena seorang ayah ini bekerja memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk biaya sekolah, untuk biaya makan, dan yang lain-lainnya ya. Ini sebagai fungsi ekonomi. Kemudian yang keempat adalah fungsi sosialisasi, membentuk kepribadian anak sesuai dengan harapan orang-orang tua dan masyarakat. Karena anak akan diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat, adat istiadat, dan yang lain-lainnya ya. Dalam rangka sosialisasi ini, anak pula akan diajarkan menjadikan kehidupan yang sesuai dengan nilai norma di dalam masyarakat. Kemudian fungsi afeksi, memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan.
Karena sebagai orang tua sangat tidak baik apabila membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap anak satu dengan anak yang lainnya. Harus sama tanpa berbeda-bedakan. Kemudian fungsi pengawasan sosial, saling kontrol atau saling pengawasan karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik anggota keluarganya. Kalau ada salah satu dari anggota keluarga kita yang melakukan tindakan yang melanggar norma atau melanggar agama, maka di sini sebagai peran orang tua, ayah atau ibu ini berhak untuk mengingatkan agar anak ini kembali kepada jalan yang benar. Kemudian sebagai pemberi status, fungsi pemberi status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat, yaitu sebagai suami dan sebagai istri. Karena kalau orang hidup bersama kemudian tambah ikatan pernikahan, nah tentunya status di masyarakat itu tidak akan jelas ini apa gitu kan, dan itu juga tidak baik di masyarakat, dan ini tidak sesuai dengan agama kita dan kultur masyarakat kita. Mungkin banyak di negara-negara Eropa banyak yang seperti itu, yang mereka hidup bersama tetapi tanpa ikatan pernikahan, dan itu sangat tidak cocok dengan kita. Kemudian keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan terdekat seharusnya dapat memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kepada anak-anaknya. Namun masyarakat juga dapat berperan sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai di masyarakat yang sampai kepada anak-anaknya. Disebabkan tidak semua nilai-nilai dalam masyarakat itu baik, ya. Terkadang lingkungan itu ada yang baik, ada yang tidak, maka keluarga ini yang menyaring ini baik dan ini tidak, yang baik diambil, yang tidak baik itu jangan diambil. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi lembaga agama, ya. Kalau tadi lembaga agama, kalau tadi itu adalah lembaga keluarga, kemudian yang kedua adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibekukan, dan di agama dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial di masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga institusi penting mengatur kehidupan rohani manusia. Sebagai umat yang beragama, semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas ibadah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Jadi kalau kita ingin menambah keimanan kita, ya tentunya kita selalu mencari menuntut ilmu, kemudian rutinitas ibadah kita ditingkatkan. Ini ada 8 fungsi dari lembaga agama. Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup. Kehidupan sebagai pribadi dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain dan alam sekitar, sebagai sumber kebenaran untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu agama mengajarkan dan memberikan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia. Tata cara hubungan mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya, atau biasa kita sebut dengan hablum minallah dan hablum minanas. Dan ini Allah telah mengatur bagaimana kita bermuamalah dengan manusia dan bagaimana kita beribadah dengan Rob kita, dengan Tuhan kita. Itu ada cara-caranya. Kemudian tuntutan prinsip, pedoman prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang. Jadi ini Allah telah memberikan garis-garis berupa halal haramnya, ini haram, ini halal dan sebagainya, itu harus kita patuhi, ya. Kemudian sebagai pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan atau persatuan dan kesatuan, itu agama itu mewajibkan bahwa manusia itu harus saling bersatu, tidak boleh berpecah belah, dan tentunya harus juga berbaik terhadap sesama manusia, ya. Pedoman keyakinan manusia selalu berbuat baik, keyakinan bahwa perbuatan baik itu merupakan kewajiban dari Allah, dan yakin bahwa perbuatan itu akan mendapatkan pahala walaupun sekecil apapun.
Karena segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan, baik itu kecil maupun itu besar, itu akan mendapatkan balasannya di sisinya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah dan tidak ada yang luput dari keadilannya. Yang ketujuh, pedoman keberadaan, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit dan ada di bumi itu ada penciptanya, bahwa segala sesuatu itu tidak ujuk-ujuk datang, tetapi ada yang menciptakan. Kemudian yang ke-8, pedoman rekreasi dan hiburan, mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Ini sebagai seseorang yang beriman, tentunya kita dalam keadaan hati kita gundah gulana, maka kita akan mencari kepuasan dan mencari ketenangan batin dengan cara mendekatkan diri kepada Rob kita ya. Oke, baik. Ini yang dapat disampaikan. Ada dua lembaga, yang pertama lembaga keluarga dan lembaga agama. Untuk bahasan yang selanjutnya akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Baik, kita cukupkan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.